Pemirsa Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA menegaskan komitmen memenuhi sertifikasi halal pada produk hasil pertanian sesuai dengan yang disyaratkan oleh Badan Negara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026 nanti. Penjelasan selengkapnya langsung kita bahas sore ini sudah hadir di studio CNN pada kesempatan kali dengan Bapak Ahmad Haikal Hasan, Kepala Bidang Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Assalamualaikum, Babe, apa kabar? Waalaikumsalam. Bapak Haikal. Baik, terima kasih manggilnya Babe. Biar dekat. Biar dekat dan memang biasa orang manggil saya Babe Selalu Haikal. terdekat kita begitu ya. Be, langsung saja ya. Bagaimana kemudian menceritakan awal mulanya nih? Amerika Serikatnya kan dulu konon katanya paling sulit untuk memenuhi ini, sertifikasi halal. Tiba-tiba lunak tuh bagaimana ceritanya? How can I start ya? Saya bingung dari mana mulainya. Intinya adalah gini, kami yang datang menjemput bola. Oke. Kami datang ke USDA, diterima dengan baik oleh perwakilan menteri di sana. Dan kemudian memang awalnya itu alot. Oke. Tapi kan kita mesti, saya bilang sama beliau, can I tell you about halal only 5 seconds, sir? Yes, what? Gitu kan. Halal is no pork, no alcohol, animal welfare. Okay. That's it? Yes, that's it. Nah, kalau no pork, aku dia tahu kan. Yeah. Apa yang dimaksud dengan animal welfare? Saya jelaskan cara penyembelihannya. Ternyata itu kan comply dengan WHO. Nah, ya, mereka kan bilang dia juga punya aturan sendiri dong. Dia punya aturan sendiri. Saya bilang kalau punya aturan sendiri, we get no deal. Saya bilang. Kan kita berarti nggak ada deal gitu. Nah, dia bilang wait lah untuk apa namanya untuk kita bisa. Saya bilang gini, tujuan saya kemari 26 jam mengunjungi Bapak itu karena kami membawa message bahwa hubungan kita harus lebih baik. Apalagi dengan resiprokal gitu kan, hubungan kita mesti lebih baik. Barang-barang Amerika masuk ke Indonesia mesti lebih banyak, barang-barang Indonesia ke Amerika juga lebih banyak sehingga hubungan kedua bilateral dengan lebih baik. Caranya gimana? Indonesia Muslim country. Yeah. Jadi kalau halal akan diterima. Jadi saya datang kemari buat edukasi sebenarnya. Oke. Dan kita dan saya bilang Bapak kan melapor kepada Mr. Donald Trump dan saya juga melapor kepada Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Subianto. Dan akhirnya belum selesai Mas. Lalu kemudian utusannya ke Indonesia. Yeah. Lalu kemudian kita ada 4 kali jumpa sampai 3 kali dinner, 7 kali kami berdiskusi dan akhirnya berita ini sangat menggembirakan buat kita. Yang membuat mencair suasana itu apa sehingga mereka melunak gitu, Be? Kita mesti menanggalkan segala arogan, ya. Kita face reading, kita mengikuti caranya. Saya comply dengan Anda juga comply dengan saya. Saya menghormati Anda juga menghormati saya. Dan yang saya nilai, mereka is depend on us gitu loh. If we think mereka arogan, jadi arogan. If we think kita bilang baik, mereka juga akan baik. Jadi tahanlah ego, santunlah dalam berucap, ya merendah, tidak untuk merendahkan diri, gitu, tapi untuk menghormati pendapat orang. Dan mereka sangat baik, memperlakukan saya dengan baik, karena saya juga memperlakukan mereka dengan baik. Apa jangan-jangan yang membuat mereka consider tentang ingin melakukan hal itu untuk sertifikasi? Karena jumlah kita paling banyak nih Muslim terbesar di dunia. Apakah itu menjadi pertimbangan mereka? Tidak. Tidak sebenarnya. Mereka bisa loh mengatakan this is our rule. Awalnya juga bilang begitu. Cuman kan saya bilang saya ingin membantu penjualan Amerika agar tinggi di Indonesia. Caranya gimana? Halal. I will promote your product, sir. If you take the halal is one of the rule. Gitu saya bilang. Dan halal itu sederhana. Penyembelihan misalnya ya, saya bilang. Itu kan mesti dipisahkan antara darah dan daging. Itu kan kesehatan. Dan saya punya data dong sebelumnya. Kenapa orang-orang di Amerika mau makan daging dari Australia dan kenapa saya tanya, saya sebelumnya ke Australia juga Mas, dan saya tahu Amerika ambil dari mana, misalnya dari Greenham, dari Melbourne misalnya, dan Amerika mendatangkan daging dari Australia, permintaan Amerika sederhana kok, darahnya dikeluarkan, jadi mereka juga mau halal sebenarnya kan, dan jangan lupa Amerika justru lebih dulu menerapkan halal. Saya ingat ada Ivanka tahun 74 sudah berdiri. Ivanka itu Islamic Food and Nutrition Council of America. Itu tahun 74 berdiri, Mas. Jadi sebenarnya Amerika juga senang dengan halal. Cuman yuk kita santun, kita ajak baik-baik.
sehingga mereka mau sekarang. Apalagi tingkat konsumer kita yang paling banyak konsumsinya adalah dari warga Muslim gitu ya. Iya, dan ternyata ternyata di dunia malahan. Ya. Betul Mas. Dan setelah juga Pakistan, di atas Pakistan malah ya. Kita di atas Pakistan. Oke. Tetapi produsen halal terbesar dunia itu masih Cina. Oh, Cina. Setelah Cina, Brazil, setelah Brazil baru Amerika. Lalu saya bilang, gimana kalau Amerika harus jadi nomor 1? Caranya gimana? How can? Baik. Halal. So. Okay. Why? Because China, all product from China is halal. Baik. Now it's your turn. Gitu. B, kita punya grafis berikut ini. Kita akan jelaskan ke publik. Ada 5 lembaga ya pemirsa. 5 lembaga halal luar negeri di Amerika yang telah terakreditasi memiliki mutual recognition agreement dengan BPJPH. Tapi masih belum kita tampilkan karena masih dipersiapkan oleh teman-teman kami. Mungkin bisa dibacakan dulu nih apa saja 5 lembaganya. Yang pertama itu AHF, American Halal Foundation. Yang kedua itu Ivanka tadi, Islamic Food Nutrition American Council of American. Yang ketiga ISA, Islamic Services Amerika. Yang keempat ISWA, Islamic Services Washington, ya, di kota di Washington. Dan yang terakhir, yang paling banyak mendatangkan daging itu HTO, Halal Transaction of Omaha. Lokasinya di Omaha. Dari sana daging yang paling banyak HTO. Sebab yang masuk Indonesia kan ada daging, ada juga produk kemasan, ada juga susu. Dan mungkin tahun ini di bulan pertengahan ketika kedelai lagi panen, saya mendapat undangan untuk ikut panen kedelai. Karena apa? Karena hampir semua kedelai-kedelai di sana itu dijadikan susu. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk MBG misalnya. Oke. Mohon maaf grafisnya belum kita siapkan, tidak apa-apa, tapi kita akan lanjutkan dialog ini. Soal ini, tadi kan ada juga ya, saya masih ingat sekitar 3 hari lalu, hari Senin, ada pameran pertanian, produk pertanian ya, di Kedubes. Apakah juga Sarinah ya? Di Sarinah itu ada koordinasi juga dengan pameran tersebut dari BPJPH? Iya, mereka hari Senin besok tanggal 2 ya. Mendatangkan 84 perusahaan terbesar Amerika di bidang halal ini untuk datang ke Indonesia. Dan saya salah satu pembicara nanti di hari Senin itu. Di depan 84 pengusaha dari Amerika termasuk dengan kementerian-kementeriannya. Apa yang akan ditandatangani di situ MOU-nya? Apakah ada agreement bilateral antara dua negara? Jelas tentunya, artinya kita menerima produk mereka dan mereka itu sudah comply. Can you imagine coba 84 itu mengatakan yes kami halal. Itu ya bukan prestasi saya ya, prestasi bangsa ya. Mungkin karena ini karena kewibawaan Bapak Presiden Prabowo kita jadi ikut-ikutan. Tapi itulah fakta yang kami terima. Itulah kebahagiaan yang kami terima pada hari ini. Kalau boleh tahu nih, B, apa sih produk pertanian yang paling kita nantikan dari Amerika Serikat, yang paling banyak dikonsumsi dari warga negara Indonesia? Kedelai. Untuk menjadi susunya. Bagus begitu? Bagus. Gandum? Gandum ya juga banyak. Yang daging juga terutama daging. Daging dari Amerika. Sebab mereka sudah betul-betul berjanji kepada saya, hitam di atas putih, bermaterai untuk menyelenggarakannya dengan cara halal. Dan pemilik yang tadi saya sebutkan ya, ISWA, ATO terutama itu jumpa langsung dengan saya. Sebagian datang ke kantor, sebagian saya jumpai di Amerika. Itu mereka akan comply. Kalau ditanya kenapa sih biasa sampai kayak begini, amanah. Amanah yang dibebankan, bukan beban, saya anggap amanah yang dipercayakan ya, kepada saya. Harus saya sampaikan sebenar-benarnya. Kan ini kan bagian dari melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan saya sampaikan kepada mereka juga yang membuat mereka terperangah gitu ya. Saya bilang, halal is not for Muslim only, saya bilang. Why? What? Saya bilang, yes. According to Europe, saya bilang, halal is elite food. You can ask them. According to Korean people, halal is double clean. According to China's people, halal is growth economic engine, saya bilang. So, if you take halal part of your product, you will grow economic, saya bilang gitu. Jadi itulah yang membuat negosiasinya berhasil. Kenapa? Karena kita menjanjikan sebuah pertumbuhan. Bro, sorry saya manggil di bro. Apa saya manggil babe ini? Manggil babe ya. Kayak anak sama bapak. Coba Anda bayangkan. Kalau produk Amerika, saya sampaikan ke mereka, saya edukasi. Kalau produk Anda itu, if your product itu not halal, you cannot go to the Gulf country, Indonesia, Malaysia, Brunei, you can't. If you take the halal, you can, saya bilang. Many countries, saya keluarkan data gitu kan. Many countries coba dari Gulf berapa coba? Dari Saudi Arabia berapa? Tahu nggak saya bilang, saya sampai bukan mengadu domba, saya kabari gitu ya.
tahu nggak dari mana daging dari Amerika, Australia, Saudi Arabia? Brazil saya bilang. Oh ya. Dari Malaysia, dari mana? Dari Brazil. So kenapa Amerika nggak coba halal dan bisa bersaing di sana? Dia bengong aja kayak gimana ya, saya bilang. Oke, saya bilang. Oke, saya datang 26 jam untuk menyampaikan ini bahwa halal will grow your economic, sir, saya bilang gitu. Nanti kan di hari Senin depan ada 84 perusahaan besar. Itu dari mana saja? Yang bergerak di bidang mana saja itu? Termasuk yang paling mayoritas adalah di pertanian. Termasuk para petani-petani kedelai, pada semua akan datang. Termasuk gini, ya kita juga protek juga bangsa kita dong, gitu ya. Saya pasti memperhatikan hal itu. Ya nggak mungkin lah kalau keripik singkong gitu. Ini juga banyak gitu kan. Ngapain juga UMKM kita dong yang mesti tumbuh gitu. Jadi kalau ada unsur teknologi, bisa transfer teknologi, itu kita utamakan. Apakah nanti dilibatkan juga dari teman-teman UMKM Indonesia untuk pertemuan tersebut di Senin depan? Pertemuan ini saya rasa tidak ada. Ini emang karena gaweannya Amerika. Negara mana saja yang tidak mau untuk ikut serta dalam sertifikasi halal sejauh ini yang rasanya sulit yang harus dibidik oleh BPJPH sejauh ini? Saya tidak menemukan itu. Karena Indonesia betul-betul pasar yang bukan besar lagi, super besar, huge ya. Saya nggak menemukan itu. Bahkan Rusia comply sekali dengan halal. Yang terakhir produk-produk China, produk Korea, nggak ada, mas, saya nggak menemukan itu. Tidak ada yang keberatan dengan itu. Justru yang keberatan itu, yang rada alot itu negara-negara Gulf country seperti Maroko, Tunisia. Itu lama prosesnya. Kenapa? Karena buat mereka everything udah halal, ngapain lagi gitu kan. Cuman seiring dengan perkembangan pariwisata, saya sampaikan kalau kamu nggak put halal, itu nggak masuk dalam literatur pariwisata gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah halal, halal semua nggak bisa juga. Tuh, Saudi Arabia mau sekarang put halal di labelnya. Saudi Arabia. Selama ini tidak mau mereka? Enggak, Saudi Arabia kan misalnya ya babi kan nggak boleh beredar di situ ya. Gitu. Jadi everything udah halal gitu ya. Seiring dengan perubahan yang besar di Saudi Arabia menjadi negara yang sangat open ya, apalagi punya visi 2030 2040 Saudi Arabia menjadi negara yang besar dari sisi pariwisata. Jadi sudah mulai sekarang gitu loh, halal. Jangan-jangan tren Indonesia diikuti oleh Saudi Arabia dari Babe, jangan-jangan. Saya membicara di Mekah Halal Forum, di Mekah Halal Forum. Di Mekah saya membicara di Mekah Halal Forum yang akan datang tanggal 14 Februari. Di Mekah Halal Forum. Itu saya juga diundang sebagai pembicara. Tanggal 9 di Madinah, University Madinah saya juga diundang untuk bicara soal halal. Jadi banyak yang ngundang soal halal semua gitu. Baik, ini kan akan diberlakukan ya kebijakan sertifikasi halal di semua negara untuk di Indonesia 2026 ini, tapi di bulan Oktober. Rasanya begitu lama nih jaraknya. Kenapa? Ada negosiasi kah dengan negara-negara tertentu? Kita kasih persiapan waktu yang cukup, Mas. Sejumlah hampir 2 tahun ya, supaya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa 2 tahun? Karena dari 2024 berarti ya? Iya, betul. Awal mulanya. Kenapa 2 tahun? Kan gini, barang expired itu kan rata-rata 2 tahun. Ya kita kasih kesempatan aja selama 2 tahun. Toh ntar kalau ada barang baru, ya jangan pakai kemasan yang lama dong, gitu, pakai kemasan yang baru dong, gitu. Nah, pemberlakuan ini tidak bisa dimundurkan lagi. Baik luar negeri dan dalam negeri pun juga. Dalam negeri baik pengusaha besar, kecil, menengah juga harus juga. Di tengah situasi geopolitik dunia saat ini yang lagi terguncang begitu ya, sejumlah kebijakan dari Amerika Serikat, bagaimana kemudian tantangan melihat ke depan untuk perdagangan Indonesia, terutama produk halal di tanah air? Begini, halal itu sudah bermetamorfosa. Bukan lagi sebuah beban, bukan lagi sebuah pilihan, tapi memang udah kebutuhan. Saya mengatakan halal itu modern civilization. Halal prosperity of life, bahkan saya sampaikan halal is symbol of health, symbol of clean and quality of food, gitu. Kenapa? Ada cerita sedikit, Mas. Tahun 92 itu saya berangkat ke Australia untuk ke WA University. Itu cerita saya itu populer sekali tuh, ngetop sekali tuh, pernah viral sekali. Kenapa? Karena penerbangan, sorry kalau saya sebut ya, waktu itu Qantas ya. Itu hanya memberikan saya makanan sendiri, kemudian dia kembali ke dapur, baru disiapkan makanan, baru dibagikan ke semua bangku. Dan saya duduk di bangku ekonomi. Terus saya bilang, saya tanya sama dia kan, why you serve me first than the others? Kenapa lo layanin gue sendirian, tapi yang lain belum gitu kan? Dia bilang apa coba? Yes, this is because halal food. You are a special guest. You are a special customer. You are a special people. Dia bilang, we order special meat for you, this halal meat. Jadi, menurut Qantas, dalam hal ini Australia,
halal is customer satisfaction. Jadi untuk menciptakan loyalty customer, dia pakai pendekatan itu gitu. Jadi halal sekarang so many definition gitu loh. Banyak sekali definisi halal. Bukan lagi urusan agama semata gitu. Tapi halal adalah for everyone. Maka itu saya katakan halal for everyone, halal for everybody, halal is lifestyle. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia, itu yang kami canangkan. Dan tahun 2029 nanti, ini sesuai dengan target dari Bapak Presiden, Indonesia harus menjadi hub halal internasional. Ultimatum dari Bapak. Saya bilang siap. Kenapa nunggu lama 2029 tidak hari tahun ini aja 2026? Karena memang prosesnya itu tidak Panjang. semudah itu. Baik. Contoh Malaysia, dia udah keterapkan halal 20 tahun lalu, Mas. 20 tahun lalu Malaysia udah terapkan. Kita harus balap dia dalam waktu setahun, yang realistis sih ya akhir tahun ini ya, atau awal tahun depan dia berhasil. Yang penting sebelum 2029, I guarantee sudah tercapai. Sejauh ini UMKM kita apakah sudah melakukan hal itu untuk sertifikasi halal? Oh iya, peningkatan halal. Repot tidak prosedurnya untuk ngurus itu? Enggak. Halal, sertifikat halal yang kami produce dari target 3,5 juta, in total 7,5 juta. Kami udah melewati, Mas. Udah 11 juta, Mas. Artinya apa? Kesadaran dari UMKM sangat besar untuk memperoleh halal. Kalau nggak halal nggak ada yang beli, beneran deh. Hari gini udah psikologi masyarakat pilihnya halal dulu. Baru kemudian ada labelnya rasa. dulu nih. Ada labelnya dulu. Coba deh ke mall sekarang. Baik. Kayak gimana sekarang di mall? Halal, main gede-gedean halal. Ada satu restoran bikin gede. Kan cuma 1 A4 ya kewajibannya ya. Kewajiban A4. Segede pintu dia pesan. Supaya apa? Supaya masyarakat lihat, oh ini halal nih. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Be penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Bahwa kita juga sudah bekerja sama dengan Amerika Serikat begitu ya untuk sertifikasi halal. Sempat juga 7 kali. Alot begitu 7 kali. pembicaraannya dan akhirnya berhasil untuk ditaklukkan begitu Amerika Serikat. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa dengan Newsroom. Babe Ahmad Haikal Hasan, Babe Haikal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum, sehat selalu Babe. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, thank you. Ya, selamat sore.